duduk Bu Sofi. Baik Bu, maaf saya mengganggu waktu itu. Ada waktu saya Bu? Tidak apa-apa. Insya Allah saya ada waktu untuk Bu Sofi. Ada apa ya Bu? Ini Bu, saya bingung dengan murid saya Bu. Bingung kenapa ya Bu? Begini Bu, sejak dimulai pembelajaran tatap muka, saya merasa kebingungan dan kesulitan sekali dalam melakukan pembelajaran di kelas saya dengan murid-murid saya Bu. Oh begitu. Nah sekarang untuk meredakan kebingungan dan supaya Bu Sofi lebih rileks, bagaimana kalau kita melaksanakan teknik stop? Baik Bu, bagaimana caranya Bu? Mari kita cobakan. Bu Sofi, dengarkan perintah dari saya, kemudian laksanakan perintahnya. Teknik stop. Pertama, Bu Sofi berhenti sejenak dari aktivitas yang sedang Bu Sofi laksanakan. Kedua, ambil posisi yang nyaman. Kalau sedang duduk, duduklah dengan tubuh tegak dan tidak membungkuk. Tetap rileks. Letakkan kedua tangan pada paha. Kemudian kaki bertumpu pada lantai. Di sini Bu. Iya. Pejamkan mata. Ambil nafas. Rasakan udara yang masuk. Keluarkan. Rasakan udara yang keluar. Nah, lakukan ini sebanyak 2 kali. Ambil nafas. Rasakan udara yang masuk. Keluarkan nafas. Rasakan udara yang keluar. 1 kali lagi. Ambil nafas. Rasakan udara yang masuk. Keluarkan, rasakan udara yang keluar. Nah, sekarang rilekskan kepala, pundak, punggung, kedua tangan, kedua kaki. Rilekskan kepala, pikiran. Nah, sekarang coba buka mata Bu Sofi. Bagaimana Bu Sofi? Apa yang Bu Sofi rasakan? Alhamdulillah Bu, rasanya saya sudah lebih santai dan tenang. Teknik ini bisa mengembalikan konsentrasi saya Bu. Benar-benar bagus loh Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang mari kita lanjutkan percakapan kita. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Sofi capai dari hasil bincang-bincang kita hari ini? Dari hasil bincang-bincang kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Maaf, kira-kira apa masalah yang sedang Bu Sofi hadapi? Bisa Bu Sofi ceritakan sama saya? Begini Bu, murid saya sepertinya kurang bersemangat dan dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Sehingga tujuan pembelajaran itu sulit untuk dicapai. Apalagi pada jam terakhir Bu, mereka sulit sekali untuk berkonsentrasi. Oh begitu. Memangnya selama ini
bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Sofi lakukan? Selama ini saya sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam metode, Bu. Contohnya metode diskusi kelompok, metode demonstrasi, dan bermain peran. Wow, pembelajaran yang menyenangkan sekali tentunya. Nah, ngomong-ngomong, kalau media pembelajaran biasanya Bu Sofi menggunakan apa? Media, kalau masalah media pembelajaran yang saya menggunakan biasanya berupa media visual atau gambar. Saya akan menampilkan gambar-gambar yang menarik melalui infokus kepada murid saya. Tapi jika media konkret yang bisa dihadirkan di sekolah itu kan lebih menyenangkan, Bu. Menurut Ibu, kira-kira apakah semua murid menyukai media gambar? Semua murid tidak, Bu. Ada sebagian murid yang kelihatannya kurang memperhatikannya. Apalagi jam-jam siang mereka kelihatan tidak bersemangat dengan gambar-gambar yang saya tampilkan, Bu. Lalu biasanya langkah-langkah apa saja yang Bu Sofi lakukan agar murid Bu Sofi tersebut bersemangat kembali dalam belajar? Biasanya kalau murid saya tersebut kelihatan tidak bersemangat, maka saya memutar film atau video pendek anak-anak, Bu. Misalnya Rindu Sekolahku, film Sulitnya Sekolah, dan banyak yang lainnya, Bu. Mereka akan bersemangat sekali pada saat menonton film pendek tersebut, Bu. Mereka tidak merasa bosan lagi. Ya. Sepertinya sebagian besar murid Bu Sofi sangat menyukai menonton film. Nah, mengapa hal ini tidak Ibu Sofi jadikan solusi untuk menyelesaikan masalah Bu Sofi? Maksud Ibu media pembelajaran saya gunakan berupa video ya, Bu? Benar sekali. Oh iya ya, Bu. Murid-murid saya senang sekali menonton video yang saya putarkan. Jadi bisa membuat video pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mendesain video terlebih dahulu agar video tersebut bisa diserap oleh murid-murid saya dengan mudah. Dengan menggunakan media video, murid saya akan antusias dan bersemangat tentunya karena melihat gambar bergerak secara langsung akan menarik bagi mereka. Terus ada lagi kira-kira hal yang menarik bagi murid-murid Bu Sofi? Hal lain yang menarik bagi murid saya terutama pada saat jam belajar siang tentunya bernyanyi, Bu. Kalau mereka tidak bersemangat lagi, saya akan bernyanyi bersama mereka. Biasanya nyanyi yang kami lakukan yaitu lagu anak-anak seperti Pelangi-Pelangi, Balonku Ada 5, dan banyak lagi lagu anak-anak lainnya, Bu. Tapi tidak mungkin kan, Bu, kalau saya pada saat jam belajar siang saya ganti selalu dengan bernyanyi, sehingga tujuan pelajaran saya tidak akan tercapai. Oh iya juga ya, Bu. Benar juga pendapat Bu Sofi. Tapi saya lihat di sini murid-murid Bu Sofi juga sangat suka bernyanyi. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa Bu Sofi lakukan untuk memanfaatkan murid Bu Sofi yang suka bernyanyi tadi?
Iya Bu, saya tahu. Bagaimana kalau materi-materi yang harus dihafal oleh murid-murid saya tersebut saya bawakan dengan bernyanyi. Iya. Dengan artian lirik lagunya saya ganti dengan materi-materi yang bermanfaat bagi murid-murid saya Bu. Sedangkan iramanya saya pakai irama tersebut Bu. Bisa Bu Sofi contohkan? Contohnya seperti menggunakan irama naik-naik ke puncak gunung Iya. untuk pembelajaran tangga satuan. Iya. Contohnya irama lagu bangun tidur untuk pembelajaran bangun ruang. Dan irama lagu layang-layang untuk pembelajaran bangun datar. Masih banyak lagi yang lainnya Bu. Wow, luar biasa sekali. Tujuan pembelajaran tercapai, kemudian minat murid Bu Sofi juga bisa tersalurkan. Nah, sekarang kira-kira ada lagi minat lain yang dimiliki oleh murid Bu Sofi? Minat lain. Ada Bu, saya perhatikan kalau jam olahraga mereka sangat semangat sekali Bu, walaupun itu sudah jam terakhir. Namun mereka tetap senang, apalagi kalau guru olahraganya membawa berolahraga di luar kelas atau lapangan, pasti mereka tidak pernah merasa bosan Bu. Nah, kalau begitu sepertinya murid-murid Bu Sofi juga senang bermain di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Bu Sofi lakukan untuk menyalurkan minat dari murid-murid Bu Sofi yang suka belajar di lingkungan sekolah? Oh iya Bu, saya baru terpikir Bu, saya juga bisa menggunakan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Bisa Bu Sofi contohkan? Nah, saya akan mengajak murid-murid saya untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan. Ini akan memberikan pengalaman yang nyata bagi murid-murid saya. Misalnya dalam pembelajaran mengenal jenis-jenis tulang daun. Saya akan mengajak murid-murid saya itu langsung mengamati tumbuhan, karena di sekolah ini banyak sekali berbagai macam jenis tumbuhan. Demikian juga dalam pembelajaran mengenal jenis-jenis akar tumbuhan, murid saya akan bisa melihat perbedaan antara akar serabut dengan akar tunggang. Mantap sekali Bu Sofi. Murid Bu Sofi tidak akan merasa bosan dan tetap akan bersemangat sampai jam pembelajaran terakhir selesai. Jadi, apa rencana yang akan Bu Sofi lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya untuk menyelesaikan hal ini, yang pertama, saya akan melihat minat belajar murid saya Bu, dan menyesuaikan minat belajar tersebut dengan metode dan pendekatan pembelajaran yang akan saya pakai. Yang kedua, saya akan menggunakan media yang disukai oleh siswa saya. Ternyata siswa saya ada yang senang melihat gambar, ada yang senang melihat video, dan juga ada yang senang melihat objek secara langsung dengan belajar di luar kelas. Terus, ada lagi Bu? Ada Bu. Pada jam terakhir nanti, saya juga ingin menerapkan teknik stop seperti yang Ibu lakukan tadi kepada saya untuk menghilangkan rasa lelah.
memberikan rasa rileks dan meningkatkan kembali konsentrasi murid saya lagi. Rencana yang bagus sekali Bu Sofi. Lalu apa Bu Sofi yakin dengan rencana ini dapat menyelesaikan masalah yang sedang Bu Sofi hadapi? Tentu Bu, karena saya sudah memilih metode dan media yang tepat yang sesuai dengan minat dan kebutuhan murid saya Bu. Ternyata murid-murid saya itu memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda-beda Bu. Wah. Bu Sofi cerdas sekali. Bu Sofi telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kebutuhan, minat, dan profil belajar siswa. Ya, seperti Bu Sofi ceritakan tadi, bahwasanya murid-murid kita itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang senang mendengarkan, itu disebut juga dengan istilah audio. Ada yang senang melihat gambar atau visual, dan ada juga yang senang dengan keduanya. Audio visual seperti Bu Sofi katakan tadi juga melalui menonton video-video, baik itu film ataupun video-video pembelajaran. Kemudian ada lagi nih Bu Sofi, gaya belajar anak murid kita, yaitu gaya belajar kinestetik. Mereka sangat senang bergerak, apalagi mereka dibawa untuk berkunjung ke luar kelas. Oh, jadi pembelajaran seperti itu namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi kita bisa melihat terlebih dahulu minat atau potensi yang dimiliki anak. Kemudian baru kita ambil tindakan untuk menentukan metode dan media yang kita pakai. Karena masing-masing murid memiliki potensi dan gaya belajar yang berbeda. Iya, betul sekali Bu Sofi. Berarti Bu Sofi telah memetakan kebutuhan murid terlebih dahulu. Lalu, apa kekuatan yang Bu Sofi miliki untuk melaksanakan rencana ini? Kalau masalah kekuatan yang saya miliki untuk melaksanakan rencana tersebut adalah bahwa saya guru muda yang masih berenergi, memiliki semangat yang tinggi dan menguasai teknologi. Untuk mencari metode dan media yang tepat dalam pembelajaran, saya yakin Bu, perubahan itu pasti bisa saya lakukan kalau saya mempunyai semangat yang tinggi. Wow, semangat yang luar biasa sekali. Saya suka dengan Bu Sofi, guru muda yang memiliki semangat yang tinggi. Jadi, setelah ini, apa yang akan Bu Sofi lakukan? Kalau yang akan saya lakukan, pertama saya akan memetakan kebutuhan belajar murid saya dengan melihat minat dan potensi yang dia miliki. Yang kedua, saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memilih metode dan media yang tepat sehingga murid saya tidak merasa bosan dan bersemangat dalam belajar, apalagi pada jam-jam terakhir. Yang ketiga, untuk mengembalikan konsentrasi murid saya dan merilekskannya, saya akan melakukan teknik stop. Terus, ada lagi yang bisa Bu Sofi lakukan? Ada Bu, Bu Mila. Saya yakin Bu Mila untuk bisa mengajari saya, menjelaskan lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena Bu Mila adalah calon guru penggerak. Di samping itu,
Bu Mila adalah orang yang pintar dalam menggunakan teknologi. Saya akan belajar sama Bu Mila untuk membuat media pembelajaran yang berupa video pembelajaran yang menyenangkan. Bagus. Bagus sekali Bu Sofi. Lalu apa rencana Bu Sofi ke depan untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana saya ke depan yaitu menciptakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat memberikan keluasan pada murid untuk meningkatkan potensinya sesuai dengan kesiapan, minat, dan kebutuhan belajarnya. Wah. Tujuan yang mantap sekali Bu Sofi. Terus komitmen apa yang akan Ibu Sofi lakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar? Komitmen yang saya lakukan adalah saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar murid-murid saya itu bersemangat dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran saya akan tercapai. Sip. Komitmen yang mantap sekali. Lalu siapa yang bisa membantu Bu Sofi untuk menjalankan komitmen ini? Kalau masalah yang bisa membantu saya yang pertama Bu Mila tadi Bu, yang merupakan salah satu calon guru penggerak di sekolah saya. Iya. Yang kedua yaitu Ibu Kepala Sekolah Bu, karena kepala sekolah adalah pimpinan di sekolah yang akan mendukung pembelajaran yang akan saya lakukan. Iya. Yang ketiga tentunya murid-murid saya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya ini bisa menjadi solusi untuk masalah Bu Sofi. Ayo segera lakukan, Bu Sofi pasti bisa. Baik Bu, terima kasih telah mendengarkan masalah saya dan sekarang saya sudah lega karena telah mendapatkan solusinya. Saya kembali ke kelas dulu ya Bu, karena sebentar lagi bel masuk akan berbunyi. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.